Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dalam Sapaan Rohani hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dan saya akan bacakan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Lukas 1 ayat 1 sampai 4, kita belajar hal yang sangat penting mengenai kabar atau berita yang benar. Sebagai orang Kristen, saudara sekalian, panggilan kita adalah untuk memberitakan kabar baik dan kabar yang benar, bukan kabar bohong. Namun dalam kehidupan setiap hari kita harus mengakui bahwa memang terlalu mudah bagi kita untuk membagikan berbagai macam berita yang sayangnya tidak selalu berita yang benar. Apalagi kalau kita mengakui bahwa kehidupan kita saat ini dibanjiri oleh berbagai macam informasi. Karena begitu banyak informasi yang masuk, kita seringkali tidak memberi waktu yang cukup untuk menyaring seluruh informasi yang ada. Celakanya, semua informasi yang masuk itu langsung saja kita bagikan pada orang-orang yang kita kenal, atau bahkan yang tidak kita kenal. Kenapa celaka, saudara sekalian? Karena pada masa seperti ini, pada kehidupan kita di masa-masa ini, ada begitu banyak berita yang sengaja dibuat dengan cerita yang salah, dengan informasi yang keliru. Dan itu sengaja diciptakan untuk membuat kehidupan menjadi kacau, untuk membuat kita tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itulah kenapa sebagai orang Kristen, sekalipun di satu sisi kita mengakui panggilan kita adalah memberitakan apa yang benar, di sisi yang lain yang harus kita pastikan adalah bahwa berita yang kita bagikan, entah melalui grup-grup WhatsApp, entah melalui berbagai bentuk media sosial, itu adalah berita yang benar. Oleh karena itu, mari kita belajar dari penulis Injil Lukas yang ketika melihat berbagai macam peristiwa Kristus, peristiwa tentang Yesus, ia mengambil langkah pertama, yaitu apa? Aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Di dalam banyak grup-grup saya menjumpai, dan saya yakin saudara juga menjumpai, ada berbagai macam informasi. Oh, kalau sakit ini minumlah ini. Oh, kalau sakit ini minumlah ini, dan seterusnya. Ada bagian-bagian yang betul-betul kita telah selidiki mendalam, tapi ada juga bukan bagian-bagian yang langsung saja kita teruskan kepada banyak orang. Dan kalau kita tidak memastikan bahwa berita itu benar, bisa jadi berita itu malah merugikan atau membahayakan hidup orang lain. Oleh karena itu, saudara sekalian, bagian pertama, panggilan kita sebagai orang Kristen dalam mewujudkan pemberitaan yang benar adalah kita perlu menyelidiki. Kita harus mau memberi ruang bagi diri kita memeriksa, benar nggak sih berita ini? Sumbernya terpercaya atau tidak? Atau ini hanya berupa sentimen-sentimen pribadi? Atau ada motivasi-motivasi buruk yang lain di balik pemberitaan ini? Yang kedua, penulis Injil Lukas menyebutkan,
Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi setelah ia menyelidiki segala peristiwa mengenai Kristus, berita-berita yang beredar di sekitar kehidupan orang Yahudi saat itu, langkah kedua yang penulis Injil Lukas ambil adalah ia membukukannya. Maksudnya apa? Karena ia berbicara kepada Theophilus di dalam Injil ini, maka Lukas membukukannya dalam rangka memastikan bahwa semua informasi itu ditulis secara sistematis sehingga mudah untuk diikuti. Karena informasi yang acak, yang random juga bisa membuat pembacanya, pendengarnya, atau orang yang memperhatikan atau menerima berita itu kebingungan. Ini maksudnya apa? Ini arahnya kemana dan seterusnya. Tetapi dengan membuat berita itu, informasi itu sistematis, mudah diikuti, maka berita itu menjadi mudah untuk dipahami. Maka saudara sekalian, ketika kita di dalam hidup sehari-hari mendapatkan banyak informasi, apapun itu, mengenai kesehatan kah, mengenai kehidupan orang Kristen kah, mengenai spiritualitas, mengenai pekerjaan, lowongan-lowongan pekerjaan yang dibagikan, dan berbagai macam informasi lainnya. Mari kita pastikan bahwa informasi-informasi itu sudah kita selidiki sebelumnya, dan kita pastikan bahwa sumbernya terpercaya, bahwa beritanya benar, dan itu berguna atau baik bagi orang lain. Dan kemudian, kalau kita bisa, mari kita sistematisasi beritanya, supaya apa yang kita sampaikan dan kita bagikan kepada orang lain itu menjadi berkat dan bukan menjadi sesuatu yang merugikan atau bahkan membahayakan kehidupan orang lain. Tuhan menolong kita.